Pernahkah kamu ditinggalkan saat kamu sedang mencintai sepenuh hati? Saat kamu yakin dia adalah masa depan, tapi justru kamu dianggap terlalu sederhana untuk diperjuangkan. Kisah ini bukan sekedar tentang patah hati, tapi tentang cinta yang menunggu dalam diam selama 10 tahun, hingga takdir akhirnya berbicara. Sebelum kisah ini dimulai, pastikan kamu subscribe channel ini, like videonya, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin cerita ini sedang menggambarkan hidupmu. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling ditunggu Alina sepanjang hidupnya. Sejak pagi, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin kecil di kamar kosnya, menatap pantulan wajahnya sendiri. Tidak ada riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik warna lembut. Gaun krem sederhana yang ia kenakan mungkin terlihat biasa, tapi baginya itu istimewa. Gaun itu dibeli dari sisa tabungannya karena ia ingin terlihat pantas di hari yang ia yakini sebagai hari lamaran. Hari ini, mungkin hidupku berubah. Gumamnya pelan sambil merapikan rambutnya yang tergerai. Berkali-kali ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, meski senyum di wajahnya terus muncul tanpa diminta. Dalam kepalanya, berbagai kemungkinan berputar, tentang cincin, tentang masa depan, tentang rumah kecil yang hangat. Alina bukan wanita yang berlebihan dalam bermimpi, tapi hari itu ia membiarkan hatinya berharap sedikit lebih tinggi dari biasanya. Kafe kecil tempat mereka bertemu sudah hampir penuh ketika Alina tiba. Aroma kopi bercampur dengan suara percakapan pelan dan alunan musik lembut. Ia memilih duduk di meja dekat jendela, tempat favorit mereka sejak dulu. Tangannya memegang cangkir kopi yang mulai mendingin, bukan karena lupa diminum, tapi karena pikirannya terlalu sibuk berdebar. Ia berkali-kali melirik jam di ponselnya. 5 menit terlambat, 10 menit. Hingga akhirnya pria itu datang. Wajah yang dulu selalu membuatnya tenang, kini terasa asing. Mereka duduk berhadapan, namun tidak ada senyum hangat seperti biasanya. Keheningan terasa berat, hingga akhirnya pria itu membuka suara. Suaranya datar, dingin, seolah sedang membicarakan hal sepele. "Lina, kita perlu bicara." Alina tersenyum kecil. "Aku juga, ada hal yang ingin aku dengar darimu." Namun pria itu tidak menanggapi senyum itu. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, tapi menghancurkan. "Aku rasa hubungan ini harus kita akhiri." Dunia Alina seperti berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, sulit ia pahami. "Akhiri?" Tanyanya pelan, hampir berbisik. Takut jika suaranya lebih keras akan membuat kenyataan ini menjadi nyata. "Maksudmu bercanda?" Pria itu menggeleng. "Aku serius." "Kenapa?" Suara Alina bergetar. "Apa aku salah? Kita bisa bicarakan. Kita selalu menyelesaikan semuanya bersama, kan?" Pria itu menghela napas, lalu menatap Alina dengan tatapan yang membuat dadanya terasa diremas. "Kamu terlalu sederhana, Lina. Hidupku ke depan butuh sesuatu yang lebih. Aku butuh wanita yang bisa menunjang masa depanku." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Alina tertawa kecil, pahit. "Jadi, selama ini aku hanya cukup, tapi tidak pernah layak." Pria itu terdiam, lalu berdiri. "Aku tidak ingin memperpanjang ini." Tanpa menoleh lagi, ia pergi, meninggalkan Alina dengan tangan gemetar, mata berkaca-kaca, dan hati yang runtuh di tempat yang dulu penuh tawa. Malam itu, kamar kos Alina menjadi saksi betapa rapuhnya hati seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Lampu kamar ia matikan, hanya cahaya dari luar jendela yang menerobos masuk. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. "Aku kurang apa?" bisiknya berulang-ulang. Ia teringat semua pengorbanan, waktu, perasaan, kesetiaan. Ia teringat janji-janji kecil yang dulu terdengar manis.
Kini semuanya terasa kosong. Sesekali ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Namun, semakin ditahan, dadanya semakin sesak. Kalau aku memang tidak layak dicintai, kenapa Tuhan membiarkanku berharap sejauh ini? Ucapnya lirih. Malam itu, Alina merasa sendirian di dunia yang luas. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, ada seseorang yang hatinya juga ikut tersayat melihat penderitaannya. Di lantai atas sebuah gedung tinggi, seorang pria berdiri di balik jendela kaca besar, menatap kota yang dipenuhi cahaya. Namanya Arga, seorang CEO muda yang dikenal dingin dan sulit didekati. Namun malam itu, ekspresinya berbeda. Di tangannya ada sebuah foto lama. Foto Alina saat masih tersenyum polos, 10 tahun lalu. "Kamu terluka lagi," gumamnya pelan. Ponselnya masih menampilkan pesan singkat dari asistennya yang melaporkan tentang perpisahan Alina. Arga menutup mata, menarik napas berat. "Aku berjanji akan menjagamu, meski dari jauh," ucapnya, seolah Alina bisa mendengar. Selama 10 tahun, ia memilih diam, memilih menunggu, memilih mencintai tanpa memiliki. Dan malam itu, satu tekad tumbuh kuat di hatinya. Ia tidak akan membiarkan wanita yang ia cintai hancur sendirian lagi. Meski Alina belum tahu bahwa ada cinta sebesar itu yang telah lama berdiri di belakangnya. 10 tahun yang lalu, jauh sebelum Alina mengenal rasa dikhianati, Arga sudah lebih dulu belajar mencintai dalam diam. Saat itu mereka masih mahasiswa, duduk bersebelahan di kelas yang sama. Alina selalu datang lebih pagi, membawa buku catatan rapi, dan senyum kecil yang tak pernah gagal membuat Arga mencuri pandang. Ia ingat betul hari pertama ia menyadari perasaannya. Ketika Alina tertawa karena lelucon sederhana dosen mereka, Arga bergumam dalam hati, "Kalau aku bisa membuatmu tertawa seperti itu setiap hari." Namun ia tak pernah berani mengatakannya. "Aku bukan siapa-siapa," ucap Arga pada dirinya sendiri kala itu. Ia memilih menyimpan rasa itu rapat-rapat, membiarkannya tumbuh tanpa diketahui. Karena baginya, mencintai Alina berarti memastikan gadis itu bahagia, meski bukan bersamanya. Waktu berlalu, hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Arga tenggelam dalam dunia kerja yang keras, membangun dirinya dari nol, jatuh dan bangkit berkali-kali. Setiap malam, saat lelah merayap ke tulang-tulangnya, ia masih menyempatkan diri membuka media sosial. Hanya untuk memastikan satu hal, Alina baik-baik saja. Ia melihat Alina tersenyum di foto bersama kekasihnya. Hatinya perih, tapi bibirnya tetap berucap pelan, "Kalau dia bahagia, aku cukup." Berkali-kali ia hampir menyerah pada perasaannya sendiri. "Lepaskan saja," bisik hatinya. Namun setiap kali mencoba, bayangan Alina selalu kembali, menguatkannya untuk bertahan. Cinta itu tidak pernah pergi, hanya semakin dewasa. Kembali ke masa kini, pagi itu Alina melangkah lesu menuju kantor kecil tempat ia bekerja. Matanya sembab, langkahnya berat, tapi hidup tidak memberinya pilihan untuk berhenti. Di tengah hari yang terasa panjang, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Tawaran pekerjaan dari perusahaan besar dengan posisi yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Alina membaca berulang-ulang, takut jika ia salah paham. "Ini serius?" gumamnya. Gaji yang ditawarkan terasa tidak masuk akal. Ia hampir menolak karena merasa tidak pantas. Namun suara dalam hatinya berkata, "Mungkin ini jalanmu untuk bertahan." Dengan tangan gemetar, ia membalas email itu, menerima tawaran tersebut tanpa tahu bahwa di balik layar, ada satu nama yang diam-diam memastikan masa depannya tidak runtuh. Hari pertama bekerja, Alina berdiri di lobi gedung megah dengan perasaan campur aduk. Dinding kaca, lantai marmer, dan orang-orang berpakaian rapi membuatnya merasa kecil.
Aku salah tempat, bisiknya. Saat ia dipanggil masuk ke ruang rapat, napasnya tertahan. Pintu terbuka perlahan, ucapnya ragu. Pria itu menoleh, tatapannya tajam, profesional. "Selamat datang di perusahaan kami, Alina," katanya singkat. Tidak ada senyum, tidak ada pengakuan. Hanya jarak yang tebal di antara mereka, seolah masa lalu tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, Alina mulai bekerja di bawah kepemimpinan Arga. Ia sering merasa diperhatikan tanpa tahu oleh siapa. Saat lembur, ada secangkir teh hangat di mejanya. Saat ia kelelahan, proyeknya dipindahkan secara halus. Suatu sore, Alina berbisik pada rekan kerjanya. "Kamu tahu siapa yang sering mengirimkan ini?" Rekannya mengangkat bahu. Katanya perintah atasan. Alina menatap cangkir itu lama. Hatinya terasa aneh. Ia tidak tahu kenapa, tapi perhatian tanpa wajah itu perlahan menambal retakan di hatinya. Dan di balik pintu kaca ruang CEO, Arga berdiri, memastikan satu hal, Alina tidak akan jatuh sendirian lagi. Hari-hari di kantor perlahan membentuk rutinitas baru bagi Alina. Ia mulai terbiasa dengan kesibukan yang padat, namun hatinya belum sepenuhnya pulih. Ada hari-hari ketika kenangan masa lalu datang tanpa permisi. Suatu pagi, tubuhnya terasa lemah. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia tetap memaksakan diri bekerja, sampai akhirnya tak sanggup lagi berdiri. Saat ia sadar, Alina sudah terbaring di ruang istirahat dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Di meja kecil di sampingnya, ada obat dan segelas air hangat. Jantungnya berdebar. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Arga masuk, wajahnya tetap dingin, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kamu harus jaga kesehatan," ucapnya pelan. Alina menatapnya. "Kenapa Bapak peduli?" Arga terdiam sejenak. "Karena kamu bagian dari tanggung jawabku." Jawaban itu tidak memuaskan Alina, tapi cukup untuk membuatnya berpikir. Malam itu, saat semua karyawan pulang, Alina masih duduk di mejanya, menatap layar kosong. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kenangan tentang ucapan mantan kekasihnya kembali terngiang. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Arga berdiri di depannya. "Kamu menangis," katanya datar. Tapi nadanya lebih lembut dari biasanya. Alina mengusap wajahnya cepat. "Saya tidak apa-apa." "Kamu tidak pandai berbohong," balas Arga. "Kalau tidak apa-apa, matamu tidak akan sesedih itu." Kalimat itu membuat pertahanan Alina runtuh. Alina bangkit. Suaranya bergetar. "Semua orang bilang aku cukup, tapi tidak pernah ada yang memilihku sepenuhnya." Arga mendengarkan dalam diam. Tangannya mengepal pelan. "Dia bilang aku terlalu sederhana," lanjut Alina. Air matanya jatuh satu-satu. "Apa salah jadi perempuan biasa?" Arga melangkah lebih dekat. "Kesalahanmu bukan karena kamu sederhana," katanya tegas. "Kesalahanmu hanya satu. Kamu mencintai orang yang salah." Alina menatapnya. Terkejut. "Kenapa Bapak tahu?" "Karena aku mencintaimu." Hampir saja Arga mengatakannya. Namun, ia menahan diri. Malam itu, Arga akhirnya membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Mereka duduk berhadapan di ruang rapat yang sepi. Lampu temaram membuat suasana terasa lebih jujur. "Ada hal yang belum pernah aku ceritakan," ucap Arga pelan. "Aku mengenalmu sejak 10 tahun lalu." Alina terdiam. "Aku melihatmu jatuh cinta, terluka, bangkit, lalu jatuh lagi. Dan aku selalu ada, meski kamu tidak tahu." Napas Alina tertahan. "Kenapa tidak pernah bilang?" "Karena aku takut," jawab Arga jujur. "Takut hadir di waktu yang salah, dan justru melukaimu."
Air mata Alina mengalir tanpa bisa ia hentikan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa dilihat sepenuhnya. Jadi, semua ini suaranya tercekat. Iya, potong Arga. Pekerjaanmu, perlindunganku, semuanya. Tapi satu hal yang tidak pernah aku atur, perasaanmu padaku. Air mata Alina mengalir tanpa bisa ia hentikan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa dilihat sepenuhnya. Jadi, semua ini suaranya tercekat. Iya, potong Arga. Pekerjaanmu, perlindunganku, semuanya. Tapi satu hal yang tidak pernah aku atur, perasaanmu padaku. Alina menunduk lama. Hatinya bergejolak antara takut dan harap. Aku tidak minta kamu membalas sekarang, lanjut Arga lembut. Aku hanya ingin kamu tahu, ada seseorang yang memilihmu, sejak dulu. Untuk pertama kalinya sejak lama, Alina merasa tidak sendirian. Sejak malam pengakuan itu, hidup Alina perlahan berubah. Bukan karena Arga tiba-tiba hadir sebagai kekasih, melainkan karena ia hadir sebagai teman yang sabar. Arga tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut jawaban. Ia hanya memastikan Alina merasa aman. Setiap pagi, Arga menyapanya dengan singkat. Sudah sarapan? Seolah kalimat sederhana itu adalah cara paling jujur untuk berkata, aku peduli. Alina belajar kembali mempercayai hari. Setiap langkah kecil terasa berarti. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan ledakan emosi. Kadang ia datang pelan, menguatkan, dan menunggu kita siap menerimanya. Waktu menjadi saksi bagaimana luka Alina perlahan sembuh. Ia mulai tertawa lagi, bukan karena dipaksa, tetapi karena hatinya benar-benar ringan. Suatu sore, mereka duduk di taman kecil dekat kantor. Angin sejuk menyentuh wajah Alina. Aku takut mencintai lagi, ucapnya jujur. Arga menatap lurus ke depan. Aku juga takut. Alina menoleh. Takut apa? Takut melukaimu tanpa sengaja. Jawaban itu membuat Alina tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa perasaannya tidak sendirian. Beberapa bulan kemudian, Arga mengajak Alina ke sebuah tempat yang terasa familiar. Kafe kecil dekat jendela. Tempat luka itu pernah dimulai. Alina terdiam. Kenapa ke sini? Tanyanya pelan. Arga menarik napas panjang. Karena aku ingin kamu tahu. Tidak semua cerita harus berakhir di tempat yang sama. Ia lalu berlutut. Tidak ada kerumunan. Tidak ada sorotan. Hanya ketulusan. Aku tidak menjanjikan hidup yang sempurna, ucap Arga. Tapi aku berjanji. Aku tidak akan pergi. Air mata Alina jatuh. Ia mengangguk. Sambil berbisik, aku memilihmu. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya doa dan kehangatan. Di antara tamu, Alina melihat mantan kekasihnya hadir dengan wajah terkejut. Namun tidak ada dendam di hatinya. Ia justru bersyukur. Jika dulu ia tidak ditinggalkan, mungkin ia tak akan pernah menemukan cinta yang benar-benar memilihnya. Di pelukan Arga, Alina memahami satu hal penting. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Kini, setiap pagi, Alina bangun dengan rasa syukur yang tenang. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling awal, melainkan siapa yang bertahan paling lama. Arga membuktikan bahwa menunggu bukan tanda kelemahan, tapi bukti kesungguhan. Dan bagi Alina, luka masa lalu bukan lagi sumber air mata, melainkan pengingat bahwa ia layak dicintai sepenuhnya. Karena terkadang, kehilangan terbesar adalah jalan menuju kebahagiaan yang paling tulus.